Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin wa ala alihi wa ashabihi allazina kanu bitamassukis syari'atis sholihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'tabiru ya ulil absar. Wa qala aidan summu sihatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama selalu kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Rabbul Izzah, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajah lagi di media sosial channel MTS Sepatan dalam rangka kultum rutinitas tiap Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah berpuasa. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Puasa adalah merupakan pusatnya rasa. Rasa di mana setiap mukmin, setiap muslim merasakan rasanya haus di siang hari, merasakan yang namanya lapar, merasakan yang namanya bagaimana menahan hawa nafsu. Maka dari itu puasa disebut sebagai pusatnya rasa. Puasa seperti apa yang termasuk kepada pusatnya rasa? Yaitu puasa memang yang benar-benar menjalankan sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Sebelum kita membahas tentang hikmah puasa, kita ambil iktibar. Karena kata Nabi, fa'tabiru ya ulil absar. Kita ambil pelajaran beberapa hikmah dari kejadian di sekitar kita. Secara sunatullah, puasa itu tidak hanya dianjurkan atau diwajibkan kepada manusia, tetapi saya ulang lagi, secara sunatullah puasa juga ternyata dianjurkan kepada beberapa hewan. Salah satunya adalah seekor induk ayam. Seekor induk ayam sebelum mengerami telurnya, sebelum menetaskan telur-telurnya, maka induk ayam tersebut melakukan yang namanya puasa dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Setelah melaksanakan puasa atau tirakatnya, maka kurun waktu yang telah ditentukan tersebut menetaslah telur-telur ayam tersebut menjadi anak ayam. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah contoh dari dua puasa. Nanti akan terlihat hikmah seperti apa yang bisa diambil dari puasa tersebut. Yang pertama adalah puasanya seekor ular.
ular adalah salah satu binatang melata yang untuk membuktikan salah satu kelangsungan hidupnya ular tersebut yaitu harus menanggalkan kulitnya, atau kalau dalam bahasa kitanya itu ganti kulit. Dalam kurun waktu tertentu seekor ular itu harus menanggalkan kulit lamanya untuk mendapatkan kulit yang baru. Nah, sebelum mendapatkan kulit yang baru, ular tersebut tidak serta-merta langsung mendapatkan saja, tetapi butuh proses. Apa prosesnya? Yaitu berpuasa. Seperti biasa berpuasa, tidak makan, tidak minum, menyepi di suatu tempat yang tidak ditemukan oleh manusia. Setelah selesai baru keluar, maka terjadilah perubahan kulit yang baru. Setelah puasanya selesai, tirakat selesai, maka terkelupaslah kulit yang lama dan menjadi kulit yang baru. Itu adalah puasanya ular. Yang kedua yaitu puasanya seekor ulat. Seekor ulat adalah salah satu binatang yang termasuknya mempunyai sifat dan tabiat yang rakus. Kenapa? Karena biasanya menempel di pohon-pohon, memakan daun-daun pohon tersebut. Tetapi ada kalanya seekor ulat tersebut bosan dengan makanannya dan kemudian menyepi mulai berpuasa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Maka mulailah seekor ulat tersebut berpuasa atau menyepi, menurunkan atau menghilangkan hawa nafsunya, tidak makan, tidak minum, seperti yang kita ketahui dengan cara menutup dirinya menggunakan kepompong. Seperti biasa dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, ulat tersebut ditutup oleh kepompong, tidak makan, tidak minum, menahan dari segala sesuatu yang membatalkannya. Setelah selesai, ternyata ulat tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Seperti itulah harusnya puasa kita. Jadi kalau ular tadi sebelum dan sesudah puasa tetap saja menjadi ular, tetapi kalau ulat sebelum dan sesudahnya beda. Sebelum berpuasa ulat tersebut tetap ulat, tetapi setelah berpuasa maka menjadilah seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah satu, kalau kita lihat dari hikmah puasanya ular, namanya sebelum dan sesudah puasa tetap namanya tetap ular, tidak ada perubahan. Tabiatnya masih seperti ular juga. Makanannya, minumannya, cara berjalannya sama, masih seperti ular biasa. Artinya apa? Hikmah yang didapat, jangan sampai kita menjadi seseorang yang berpuasa seperti puasanya ular. Hari ini kita puasa, bulan ini kita puasa, tetapi tidak ada satupun sifat yang merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Berarti itu namanya puasa yang tidak maksimal. Terus seperti apa dong? Ya seperti yang tadi, kupu-kupu, ulat menjadi kupu-kupu. Kita lihat apa saja hikmahnya. Satu, namanya. Ketika sebelum berpuasa namanya adalah ulat, setelah berpuasa maka menjadi kupu-kupu. Terjadi sebuah perubahan. Cara berjalannya, sebelum berpuasa biasa merayap di pohon, di daunan, tetapi setelah berpuasa bebas terbang kemana saja yang dia mau. Tabiatnya, yang awalnya perusak pohon atau daun-daunan, setelah berpuasa malah memberikan manfaat, salah satunya penyuburan pada bunga. Dan makanannya pun berubah. Yang tadinya makan daun-daun, setelah berpuasa makanannya yaitu menjadi penghisap madu.
Nah, seperti inilah hikmah puasa yang seharusnya kita dapatkan. Jadi, hikmah yang diambil adalah yang pertama, setelah kita berpuasa harus ada perubahan pada diri kita. Apa saja? Sangat banyak. Tapi hanya akan saya bahas 3 saja. Pertama adalah disiplin waktu. Disiplin waktu. Untuk mendapat kualitas puasa yang sempurna berarti kita harus mengatur waktu kita, kapan waktunya istirahat tidur, karena sewaktu-waktu sebelum waktu subuh datang kita sudah diharuskan bangun untuk menjalankan yang namanya makan sahur. Jadi benar-benar dituntut disiplin waktu. Harusnya itu setelah hikmah yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah bertambahnya nilai sosial kita terhadap sesama. Tadi pusatnya rasa, kadang-kadang ada rasa lapar, ada rasa haus, menahan hawa nafsu. Di situ kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan dalam perekonomian. Maka di situ kita wajib memberikan sodako, takjil, atau membantu fakir miskin dan anak-anak yatim yang lainnya. Terakhir, hikmah yang harus didapat adalah perubahan akhlak. Seperti tadi layaknya seekor kupu-kupu yang tadinya melata berjalan perusak, ternyata setelah puasa bisa terbang ke sana sini dan memberikan manfaat. Seperti itulah kita sebagai siswa-siswi MTS Sepatan. Setelah adanya perubahan kita selesai puasa hari raya, maka sudah sepantasnya kita merubah akhlak yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, yang tadinya tidak sopan kepada guru, kepada orang tua, berarti wayahnya harus ada perubahan. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi salah satu makhluk yang mempunyai sifat takwa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.